Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Cara Tuhan mengampiri hidup kita itu tidak selalu dapat kita prediksi atau dapat kita perkirakan. Cara Tuhan menyertai perjalanan hidup kita itu unik adanya. Saudara-saudari tentu tidak asing dengan kisah Yesus berjalan di atas air. Kisah ini sedemikian luar biasa, sampai-sampai setahu saya ada 3 pesulap yang memperagakan aksi berjalan di atas air. Ada Chris Angel, ada Dynamo, dan ada Deddy Corbuzier. Bedanya mereka ingin populer seperti Yesus tapi dengan cara membodohi. Dan anehnya kita bergembira, ria, dan kagum karena berhasil dibodohi. Tapi saya tidak ingin membahas tentang aksi sulap mereka. Kisah Yesus berjalan di atas air itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memalingkan pandangannya kepada kita manusia. Bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Sekalipun terkadang kita merasa tidak ditemani oleh Allah, tetapi sesungguhnya tidak ada penghalang bagi Allah untuk menunjukkan penyertaan-Nya. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah persoalan, yaitu kita harus bertanya, kalau Allah sungguh menyertai kita, mengapa dalam kenyataan ada begitu banyak orang Kristen yang ditindas, yang menjadi korban, bahkan dibunuh? Di mana tanda penyertaan-Nya? Bagaimana kita mengerti pernyataannya di balik penderitaan yang sedang terjadi? Nah, saudara-saudari, mari kita mengerti beberapa hal berikut ini secara seksama. Penyertaan Allah harus dimengerti secara luas. Penyertaan Allah bukan hanya untuk kepentingan, bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Terlalu sempit rasanya jika kita memahami penyertaan Allah hanya pada hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Artinya, kita, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, tidak boleh hanya menempatkan diri sebagai sasaran atau sebagai objek dari penyertaan Allah. Kita harus bersedia menjadi sarana, menjadi pelaku, menjadi tanda, menjadi mitra kerja Allah dalam menunjukkan penyertaan-Nya bagi dunia, bagi manusia, bagi sesama kita yang lain. Mohon maaf saudara-saudari, kita terbiasa menuntut agar Allah itu menyertai kita. Tetapi kita enggan atau tidak bersedia dijadikan Allah sebagai sarana, sebagai tanda atau sebagai mitra kerjanya untuk menyertai sesama kita yang lain. Mengapa kita enggan? Sebab menjadi sarana penyertaan Allah bagi orang lain, bagi sesama, itu menuntut pengorbanan, menuntut kerelaan untuk mengalami salib. Mengapa Yesus mengalami penderitaan, mengalami salib, bahkan kematian? Karena Dia tidak hanya menjadi objek atau sasaran dari belas kasih Bapa, tetapi Dia mau dan bersedia menjadi sarana atau menjadi subjek atau menjadi pelaku belas kasih Bapa bagi sesama yang lain. Dan menjadi seperti Yesus itulah cita-cita kita semua. Kita tahu bahwa menjadi seperti Yesus itu berarti harus rela berkorban dan harus rela dikorbankan. Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudari, ketika kita akhirnya bisa menjadi seperti guru dan Tuhan kita itu, bisa menjadi seperti Yesus Kristus, betapa hal itu sesungguhnya sangat membahagiakan. Memang, kita bahagia bahwa Allah menunjukkan penyertaan-Nya kepada kita. Kita bahagia ketika kita menjadi sasaran dari penyertaan Allah. Kita selalu meminta itu dalam doa-doa kita. Tetapi mari kita menyadari bahwa betapa lebih bahagianya lagi kalau kita dipercaya menjadi mitra kerjanya dalam menunjukkan penyertaan-Nya bagi sesama kita yang lain. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan saudara-saudari sekalian, mana lebih membahagiakan, dikunjungi Yesus atau diajak berjalan bersama Yesus. Jangan hanya suka dikunjungi Yesus, tetapi tak mau diajak berjalan bersamanya. Jadi saudara-saudari, kalau kita orang-orang Kristen yang karena iman kita ini, yang karena kebenaran yang kita hidupi, kita mengalami penindasan, disingkirkan, dan menjadi korban, jangan cepat-cepat protes. Itu adalah saat-saat di mana Allah sedang menggandeng kita untuk turut menjadi tanda salib, untuk turut menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.